Selamat datang di Personal Channel Test. Saya rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari soal kompetensi teknis untuk P3K formasinya peserta komputer, rekan-rekan bisa mengikuti video ini karena saya akan jelaskan juga mengenai subtes yang akan diteskan pada nanti CAT BKN ya. Dan juga soal ini berdasarkan FR di tahun sebelumnya dan dibuatkan menjadi soal serta mengacu pada Permen PAN RB nomor 32 tahun 2020. Nanti saya akan jelaskan mengenai Permen PAN RB ini. Dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau sudah di-subscribe, saya akan jelaskan mengenai subtes yang akan rekan-rekan dapat nanti pada saat CATBKN. Nah, untuk materi tes kompetensi P3K di tahun 2024, materi tes kompetensi P3K teknis di tahun ini itu mencakup kategori teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Jadi ada 4 subtes. Kemudian saya akan jelaskan paparkan mengenai subtes-subtes ini. Yang pertama itu mengenai tes kompetensi teknis. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap atau perilaku yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan dalam hari ini formasi peranata komputer. Nah, kemudian yang kedua, jadi soal ini adalah soal skill rekan-rekan ya, yang rekan-rekan dapatkan sama bekerja dan juga pada saat rekan-rekan dulu kuliah ya, materinya seperti itu. Dan ini mengacu pada Permen PAN RB yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, ini semua orang yang mendaftar untuk P3K mendapatkan tes subtes ini, yakni kompetensi manajerial. Soalnya itu sama semua untuk semua formasi. Nah, di sini tujuan dari tes ini untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Jadi dalam berorganisasi ya. Nah, seleksi jenis kedua tersebut mengukur beberapa jenis kompetensi. Jadi yang pertama itu mengukur integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Jadi soal-soalnya mencakup ini ya, kompetensi-kompetensi ini. Kemudian subtes yang ketiga, subtes yang berikutnya, di sini tes kompetensi sosial kultural. Semua formasi juga dapat tes ini dan sama. Nah, di sini untuk seleksi sosial kultural itu bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Jadi ini intinya bersosialisasi ya. Pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan yang pertama keragaman agama, yang kedua suku budaya, kemudian perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, kemudian emosi dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan. Nah, dalam hal ini peran fungsi eh, peran fungsi ini yakni pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Jadi tujuan itu untuk perekat bangsa memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan juga empati. Jadi untuk soalnya itu nanti kurang lebih seperti ini ya, mengacu pada ini. Dan subtes yang keempat yang akan rekan-rekan dapat yakni wawancara. Nah, di sini tes wawancara itu dilakukan untuk menggali informasi. Jadi rekan-rekan tes wawancaranya beda dengan kalau rekan-rekan melamar ke perusahaan-perusahaan, ini beda ya. Untuk tes wawancaranya sendiri itu berbentuk soal pilihan ganda. Nah, di sini untuk menilai integritas rekan-rekan dan moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran. Jadi wawancara ini untuk menilai kejujuran, komitmen rekan-rekan, keadilan, etika dan kepatuhan. Jadi soalnya mengacu pada aspek-aspek ini ya, kelima aspek ini. Jadi jangan jawab di luar aspek yang ini. Jadi harus bagus sesuai dengan ini ya. Harus jujur, harus komit, kemudian harus adil, beretika dan juga patuh. Seperti itu. Oke, ini adalah 4 subtes yang akan dapat. Nah, untuk pelaksananya, untuk penilaian serta waktu pengerjaan, di sini untuk seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional ya. Di sini jumlah soalnya tuh rekan-rekan akan dapat 90 soal
Untuk manajerial itu 25 soal dan juga sosial kultural 20 soal. Dan kesemuanya 3 tes subtes ini itu akan digabung dan waktunya itu untuk pengerjaannya 120 menit. Nah, kalau misalnya bagi rekan-rekan yang disabilitas sensorik netra itu ada tambahan waktu. Jadi totalnya itu 150 menit untuk 3 subtes ini. Dan setelah pengerjaan ini selesai lanjut ke wawancara. Wawancara jumlah soalnya hanya 10 dan waktu pengerjaan 10 menit. Jadi untuk total pengerjaan P3K kompetensi teknis manajerial sosial kultural setelah wawancara itu 145 soal dan dikerjakan dalam waktu 130 menit. Dan untuk yang disabilitas itu waktunya totalnya 165 menit. Dan untuk teknis di sini jumlahnya 90 soal, nilai ambang batas. Jadi istilahnya passing grade-nya ya, passing grade rekan-rekan untuk perangkat komputer itu jangan kurang dari 220 kalau tidak salah ya. Nanti saya akan lampirkan di deskripsi ya. Nah, ini untuk teknisnya itu kalau misalkan rekan-rekan kurang, rekan-rekan tidak akan lolos. Dan kalau misalkan rekan-rekan di sini untuk nilai maksimal teknis perangkat komputer ini itu totalnya 450 dengan pembobotan jika rekan-rekan mengerjakan dan itu benar per soal itu diberi poin 5 dan kalau salah itu poinnya 0. Jadi tidak ada sistem minus. Rekan-rekan kerjakan semuanya ya. Kemudian untuk manajerial sosial kultural di sini untuk nilai ambang batas kedua tes ini yakni 130. Kalau misalkan ininya passing rate-nya lulus, terus yang dua ini misalkan 129, itu rekan-rekan tidak akan lolos kecuali ada afirmasi dan yang lain-lain. Tapi untuk ini tidak akan lulus ya dan nilai kumulatif maksimal itu di 200. Untuk pembobotan itu skor paling tinggi itu 4 ketika rekan-rekan menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh pembuat soal atau oleh di sini negara ya sebagai pelaksana rekrutmen. Nah, kemudian paling rendah itu 1 dan tidak menjawab 0. Jadi diusahakan semuanya terjawab ya 25 soal ini karena tidak ada sistem minus. Kemudian untuk sosial kultural itu 20 soal, paling tinggi poinnya itu 5 dan paling rendah 1. Jadi kalau misalkan rekan-rekan tidak menjawab ini sangat rugi sekali. Jadi diharapkan sangat dianjurkan untuk menjawab semua. Dan time manajemennya rekan-rekan juga harus dimaksimalkan. Dan yang terakhir itu wawancara. Wawancara batas minimal itu 24 dan maksimal untuk wawancara itu 40 poinnya dan paling tinggi itu untuk pembuatannya itu 4 tidak paling rendah 1 dan tidak menjawab 0. Jadi diharapkan dijawab juga ya. Dan untuk total poin ketika maksimal ya, rekan-rekan mengerjakan maksimal semuanya di 690 untuk maksimal soalnya. Seperti itu ya. Dan kemudian untuk ini adalah seratan pendaftaran. Jadi ini adalah hal-hal yang sering ditanyakan pada saat melamar di SSC portal di sscasn.go.id. Ini rekan-rekan bisa dibaca ya. Nah, ini juga yang harus rekan-rekan perhatikan karena kalau misalkan rekan-rekan untuk hal ini tidak sesuai, rekan-rekan akan mengalami kendala pada saat pendaftaran, terutama rekan-rekan pada last time minutes ya. Rekan-rekan sangat banyak sekali para pelamar yang mendaftar. Jadi dokumen ini harus dipersiapkan dari sekarang dengan syarat-syarat yang disesuaikan seperti yang pertama, scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 kilobit. Jadi jangan kurang dari 200 dan bentuknya JPEG. Kemudian swafoto maksimal 200 kilobyte bertipe JPEG. Jangan lebih dari 200 ya. Kemudian scan KTP 200 kilobyte bertipe JPEG. Kemudian surat lamaran maksimal 300 kilobyte bertipe file PDF. Scan ijazah
plus cerdik atau STR maksimal 800 KB bertipe PDF. Kemudian scan transkrip nilai maksimal 500 bertipe PDF. Yang ketujuh, scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB, filenya formatnya PDF. Nah, di sini rekan-rekan harus disiapkan dari sekarang ya, karena nanti pendaftaran itu sangat banyak sekali, banyak orang yang mengupload. Misal rekan-rekan ini gagal, kita harus upload lagi dan ini waktunya juga cukup lama ya. Tapi ada perbaikan sistem dibanding yang dulu ya. Kalau pas dulu itu pendaftarannya susah sekali ya untuk ngupload ini aja. Seperti itu ya. Dan kemudian ini adalah kisi-kisi untuk Pranata Komputer Ahli pertama atau materi yang harus rekan-rekan pelajari di sini ya. Yang pertama mengenai konsep dasar manajemen layanan TI, manajemen katalog dan operasional layanan TI, konsep dan desain basis data, implementasi basis data, konsep dasar dan cakupan audit TI, kemudian rancangan sistem jaringan komputer rekan-rekan bisa baca ya. Ini adalah materi yang harus rekan-rekan pelajari. Ini untuk formasi Pranata Komputer Ahli pertama dan ini untuk komputer terampil. Oke, kalau sudah rekan-rekan pahami dan pelajari, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, di sini untuk soal kompetensi teknis. Jadi untuk sosial manajerial wawancara, saya akan buatkan di video terpisah. Jadi rekan-rekan nanti dipelajari sendiri ya. Dan untuk pengerjaannya berbatas waktu, nanti akan muncul jawaban serta pembahasannya. Waktu 30 detik per soal, silahkan dikerjakan.
Untuk full tryout-nya rekan-rekan bisa dapatkan di pojok kiri atas ini ya, atau di deskripsi. Linknya ya, silahkan diakses saja untuk latihan tryout-nya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran nanti saat rekan-rekan tes. Semoga lulus dan jadi ASN di tahun ini dengan lancar. Amin ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.